Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Tibbun Nabawi yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini kalau ditinjau dari dalam. Kalau satu faktor saja dia panas saja masih mending. Lah sekarang kalau masalahnya atasnya panas, bawahnya dingin. Ini yang repot. Atau bawahnya dingin, atasnya panas. Sebelah kanan dingin, sebelah kiri panas. Ini kan ada yang seperti itu. Makanya keluar dari tabiat alamiah ya masing-masing yang ada. Ini ditinjau dari segi dalam, faktor penyakit dalam. Dan ini bertingkat-tingkat. Ini juga bertingkat, berlevel. Ada yang tingkatan stadium awal, ada tingkatan kedua, tingkatan ketiga, keempat, atau sebelum masuk ke situ. Ada yang baru mungkin di permukaan, ya baru mungkin sehari dua hari. Ada yang sudah umurnya, umur penyakitnya maksudnya, lama sakitnya, udah bulanan. Ada yang sudah menahun, baru masuk setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ada yang lebih dari 10 tahun. Masing-masing beda. Keadaan masing-masing beda. Bisa difahami ini. Nah, ini kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau ditinjau dari segi penyakit dalam. Bukan, kita enggak menyinggung dokter spesialis penyakit dalam, bukan itu. Tapi ini istilah beda lagi yang diistilahkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dengan panas, dingin, lembab dan kering. Kalau panas ya tadi misalkan, kenapa kok dia nggak bisa tidur, atau kenapa kok kakinya kepanasan, kok kaki saya panas, kaki kanan panas, atau tangan kanan panas, nggak megang api panas. Kok bisa? Ya bisa. Ya, misalnya dadanya panas, bawahnya dingin, atasnya dingin, bawahnya panas. Atau kering, badannya kurus kering. Ya, atau mungkin bisa dalam satu tubuh itu kadang bergantian, kadang panas, dingin, kering, kadang ini, kadang itu. Ini lebih rumit lagi. Lebih rumit lagi. Kalau enggak organnya, pikirannya, ininya, itunya. Wa imamil kharij, atau ada faktor penyakit luar. Tadi faktor penyakit dalam. Sekarang yang kedua, faktor penyakit luar. Wa li anna ma yalqa qad yakunu muwafiqan wa qad yakunu ghairu muwafiq. Wa ad-darar alladhi yalhaq al-insan qad yakunu su'un min al-mazaj bi khurujihi 'an al-i'tidal. Wa qad yakunu min fasadi fil 'udhu. وقد يكون من ضعف في القوى أو الأرواح الحاملة لها ويرجع ذلك إلى زيادة ما الاعتدال في عدم زيادته أو نقصان ما الاعتدال في عدم نقصانه
أو تفرق مع الاعتدال في اتصاله أو اتصال مع اعتدال في تفرقه أو امتداد مع الاعتدال في انقباضه أو خروج وضع وشكل عن وضعه وشكله بحيث يخرج عن اعتداله. Ini kalau yang kedua adalah faktor penyakit dalam. Tadi faktor yang kedua ada faktor penyakit luar. Yang pertama tadi apa? Faktor penyakit dalam. Ini istilah klasik ya. Bukan istilah kedokteran barat. Ana enggak bahas itu. Kita tidak membahas itu. Itu bagiannya masing-masing. Yang kita bahas adalah pengobatan tradisional dengan istilah yang dulu, yang jadul, yang dulu, yang umurnya udah 700-800 tahun yang lalu. Ya, ini harus difahami nih. Istilah panas, kok panas maksudnya apa? Nanti bisa dilihat dari lidah. Lidahnya panas, lembab, kering, pecah-pecah, ada warna ungu, ada warna merah, ada warna putih. Itu biasanya jendelanya organ dalam biasanya. Nanti letaknya ada bagian lambung, bagian empedu, bagian liver, bagian ginjal, bagian ini, bagian itu. Itu boleh nanti ditambah apa cara melihat, mendiagnosa faktor penyakit dalamnya. Ini gratis loh ilmunya. Tempat yang lain enggak, artinya bukan memang di tempat yang lain ya enggak semuanya dibongkar. Tapi insya Allah kita bagi-bagi nanti ilmunya. Itu kalau melihat penyakit dari lidah. Ada yang melihat penyakit dari mata, baik itu sklera, pupilogi, ya iridiologi, atau dari kuku, atau dari gigi bisa, atau dari anamnesa, atau dari yang lainnya. Nah, itu cara mendiagnosa. Yang kedua, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, imma min kharij, mungkin faktor penyakit luar. Kenapa? Badannya tidak normal, tidak seimbang, tidak sehat. Apa? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fali anna ma yalqa qad yakunu muwafiqan wa qad yakunu ghairu muwafiq. Kadang seseorang mendapati ketika di luar sana dia akan mendapati suatu perkara yang mencocoki dirinya, atau sebaliknya ketika dia tidak mendapati hal-hal yang mencocoki dirinya, maka ad-dararul ladzi yalhaqul insan, sehingga akan mengakibatkan kemudaratan. Sedangkan kemudaratan yang terjadi pada manusia qad yakunu min su'il mazaj, mungkin bisa jadi karena buruknya keadaan seperti itu yang keluar dari alamiah, keadaan alamiah. Misalkan ada angin, ya dia faktor penyakit luar nih, angin. Karena apa? Pengendara motor, ya pengendara motor. Kira-kira kalau tahunan dia mengendara motor tanpa jaket lagi, kira-kira ke badan gimana? Pengaruh enggak? Pengaruh. Atau nelayan, angin laut, biasanya nelayan ini gimana? Kedinginan atau kepanasan? Apa tergantung?
Siang kepanasan, malam kedinginan. Di mana dulu nih? Harus dirinci. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qad yakunu min fasad fil 'adh, wa qad yakunu min dha'f fil quwwa. Kadang dia mendapatkan penyakit karena rusaknya anggota tubuh. Kalau zaman dulu mungkin kalau rusak anggota tubuh karena apa? Apa? Karena perang bisa jadi, kena tombak, kena panah, kena pedang. Lah kalau nggak ada perang, nggak ada angin, nggak ada hujan misalnya, ada badai, ya tergantung makanya. Kalau kenanya di tangan ya pengaruh. Ya kenanya mana dulu nih? Kenanya di leher beda. Kenanya daerah tulang belakang itu beda lagi. Kenanya daerah pinggang, kenapa? Kena batu, kena angin, ya, yang melukai atau yang mendorong benda sehingga membenturkan badan dia, tubuh dia. Misalnya tsunami Sunda berapa tahun yang lalu, ada nih cerita pasien berapa tahun yang lalu itu, Selat Sunda 3 tahun Al-Muhim 3 tahun yang lalu ya, Selat Sunda itu anak dapat pasien, dia qadarullah lagi di Selat Sunda lagi berenang, ke bawah ombak, ombaknya menghampaskan dia ke bukit. Akhirnya nggak bisa jalan. Ya, menurut cerita dia apa? Terbentur badannya, entah itu pinggangnya atau badannya atau apanya. Akhirnya dia lumpuh, nggak bisa jalan. Alhamdulillah dengan izin Allah kita terapi, kita kasih herba. Alhamdulillah enggak lama dari itu bisa jalan. Ya, ini faktor penyakit luar. Ya, faktor penyakit luar. Atau faktor penyakit luar kalau zaman sekarang apa? Virus corona bisa jadi. Atau dari tubuhnya ada yang kurang, bisa jadi. Wa qad yakunu min dha'fin fil quwa, atau mungkin fisiknya lemah. Fisiknya lemah itu tergantung umurnya berapa. Umur masih muda masih bisa. Ya, udah menikah ya juga masih bisa. Kalau sudah tua umur 50 bisa tapi lama terapinya. Itu biasanya kalau lemah fisiknya biasanya apa? Untuk recovery-nya, pemulihannya. Ayo, siapa yang tahu? Minum madu, apa lagi? Apa soda? Ya tergantung juga nanti. Terus apa lagi? Susu kambing misalnya, itu bisa itu. Nah, ya nanti dilihat yang lemah bagian mana. Awil arwah al-hamilalah, atau mungkin kejiwaannya lemah, ruhnya lemah, kejiwaannya lemah, mentalnya yang lemah. Ya ini juga banyak subnya, banyak rinciannya, banyak pasal-pasalnya. Dari segi mental saja. Karena apa? Karena apa? Karena apa? Ada yang karena narkoba, ada yang karena ini, karena itu, dan lain sebagainya. Wa yarji dzalika ila ziyadah mal i'tidal fi adam ziyadatih. Sehingga kembali kepada perkara yang harus ditambahkan. Apa kira-kira yang harus ditambahkan? Suplemennya kah?
penguat tulangnya kah, atau penguat jantungnya kah, atau penguat ginjalnya kah? Au nuqsan mal i'tidal fi adam nuqsanih, atau dia harus dikurangi dalam tubuhnya. Apa kok dikurangi? Apa? Siapa yang tahu? Gula, diabetes berarti kebanyakan apa? Gula kebanyakan manis. Tapi sekarang kalau yang hipertensi, yang sering marah-marah, matanya merah, mukanya merah, yang harus dikurangi apa? Apa? Dibekam darahnya. Gitu. Ini sehingga terjadi keseimbangan di sini. I'tidal, keseimbangan. Nah, ini dia. Yang mau disampaikan pesan oleh Ibnul Qayyim adalah i'tidal, keseimbangan. Artinya yang ada yang harus dikurangi, ada yang harus ditambahkan. So ini isyarat sebenarnya. Walaupun bahasanya, gaya bahasa zaman dulu. Paham? Paham nggak maksudnya? Nyambung nggak maksudnya? Ya. Lah sekarang kalau dia darah tinggi misalnya makannya sop kambing terus duren sama Coca-Cola, kira-kira gimana? Wassalam. Ya. Wassalam, kira-kira seperti itu. Lah sekarang orang sudah lemah, dikurangin dikurangin atau dilemahkan lagi, kira-kira pas enggak? Akan seimbang enggak tubuhnya? Tidak akan. Kan gitu. Sehingga tukang herbal jangan cuma jualan doang. Oh ini bagus, tahu-tahu tambah stroke. Ya namanya penjual, pengennya lah laku, apalagi corona ini, sepi misalkan. Jangan gitu. Ketika dia memang harus dibekam, dikeluarkan darahnya, maka keluarkan darahnya. Atau ketika dia lemah ya, itu masuklah herbal yang sifatnya tonik, menguatkan. Au tabarruk mal i'tidal fi ittisalih, atau harus ada yang dipisahkan dari tubuhnya. Dipisahkan dari tubuhnya. Ya mungkin kalau zaman dulu ya ada dokter bedah atau apa. Ya, itu bagi yang ahli, yang enggak ya enggak bisa. Enggak sembarangan. Ya, awal ittisal mal i'tidal fi tafarruqi, atau ada sesuatu yang harus disambungkan. Misalkan apa tangannya kebentur sehingga engselnya lepas, copot, maka harus dimasukin lagi. Sama kaki pun seperti naik motor kecelakaan, tahu-tahu engsel pahanya itu lepas, ya masukin lagi. Itu ada ilmunya sendiri. Ya, misalnya nguap, ada nih pasien juga nguap, lah nggak bisa nutup lagi, dia nguap gini aja. Ada nggak? Ada, bukannya nggak ada. Ya, akhirnya untuk ngerapetin lagi butuh duit 10 juta. Kira-kira gimana? Ya memang seperti itu keadaannya. Awam tidak mal i'tidal fi inqibadhi. Atau ada yang harus diberikan suplemen tambahan. Au khuruji wad'in wa syaklin. Ya, atau ada anggota tubuhnya yang patah atau bentuknya berbeda. Ya, bihaitsu yukhrijuhu an i'tidali, yang mana tidak normal dari biasanya. Tidak normal dari biasanya. Intinya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fattabibu, seorang tabib. Intinya nih. Berapa menit lagi? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, intinya
Yang namanya seorang tabib huwa alladhi yufarriqu ma yadhurru bil insan jam'uhu. Dia harus paham mana-mana yang harus dipisahkan ketika suatu perkara itu tergabung pada tubuh seorang manusia. Harus dia pisahkan. Aw yajma' fihi ma yadhurru tafarruquh, atau dia harus menggabungkan. Ketika dipisahkan malah lebih membahayakan dia. Aw yanqusu min ma yadhurru ziyadatuh, atau dia harus mengurangi ketika dalam tubuh seseorang itu kalau ditambah maka akan semakin berbahaya. Udah tahu diabetes, tambahin gula, tambahin nasi, tambahin ini. Coklat kali kasih 1 truk. Masuk ICU. Gulanya naik 800. Sesak napas. Lah ini seorang tabib kan harus tahu mana yang harus dipisahkan. Bukan artinya mengharamkan coklat, tidak. Lah ini kaidahnya ini. Ketika digabungkan bahaya enggak? Ketika dipisahkan bahaya enggak? Kan seperti itu. Aw yazidu fi ma yadhurru naqsuh, atau ada perkara-perkara yang harus ditambahkan ketika kalau dikurangi maka akan membahayakan dirinya. Wa yajlibu sihhah al-mafqudah, sehingga dia akan mendapatkan kesehatan yang luput darinya. Misalkan dia susah BAB. Dia susah BAB biasanya pakai apa? Itu bertingkat-tingkat loh. Ada yang baru, susahnya baru, ya itu masih mudah. Ya, paling pakai buah-buahan, paya dan lain sebagainya. Lah kalau susah atau pertengahan, pakai apa biasanya? Broklat. Lah ini yang herbal dulu. Baden broklat. Bahaya, ada yang tersinggung nanti. Biasa pakai apa? Teh hijau. Kalau nggak bisa juga, misalnya jati Cina. Atau daun kemuning bisa. Almond itu kan bertingkat-tingkat levelnya, tahapannya. Nggak bisa langsung naik ke mana? Obat atau herbal yang lebih tinggi, nggak bisa. Biasanya kalau kelebihan dosis bisa muntah-muntah, pusing dan lain sebagainya. Ini bahaya. Sehingga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa yahfadhuha bisyakl wasyabah wasyubah wasyibah. Dengan dia bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya, akan menjaga tubuhnya dengan keseimbangan tubuhnya. Wa yarfa'ul 'illa al-mawjuda bid-dhidd wan-naqid, dan dia bisa melawan penyakit yang ada pada tubuhnya, pada dirinya, baik metodenya dikurangi atau dilebihkan atau digabungkan, wa yukhrijuha, dan dia bisa melawannya, mengeluarkan penyakit dari tubuhnya. Wa yadfa'uha bima yamna min husuliha bil himyah, dan dia bisa melawan penyakit dengan al-himyah, pencegahan, lebih baik daripada mengobati. Wa satara hadza, dan engkau akan bisa melihat ini semua fi kulli hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini porosnya ada pada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafian kafian bihaulillah wa quwwati wa fadli wa ma'unatihi, dengan sempurna, jelas, gamblang, bihaulillah, dengan kekuatan dari Allah
daya dari Allah, keutamaan dari Allah, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini intinya tibun nabawi, pengobatan Nabi. So, lihat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.